suatu bangunan bentuknya seperti katedral, gereja model katedral seperti itu. Saya kira ini gereja umat Katolik. Lalu dulu karena saya dulu Katolik, saya pernah lihat satu buah patung itu Bunda Maria yang lagi memangku jasad Yesus dari kayu salib. Nah itu ada di tengah-tengahnya, tapi bentuknya nggak Bunda Maria, itu seperti tengkorak. Dua-duanya tengkorak, tapi menyerupai Bunda Maria, dan harusnya sedih, tapi ini seperti tatap-tatapan sedang bersenyum. Dua tengkorak, jadi tubuh Yesusnya sedang senyum, Bunda Maria sedang senyum. Itu hal yang janggal menurut saya. Ya oke. Ini yang dilihat ini adalah roh iblis, roh agama yang menyamar menjadi Maria dan menjadi Yesus. Ya. Jadi patung itu roh iblis yang menyamar. Ini tadi dibukakan. Itu yang kita perangi tadi. Lanjut. Ya, lalu saya lanjutkan, di kiri kanannya itu seperti ada kelawar-kelawar yang berupa kambing, seperti kita lihat dari film-film iblis. Lalu saya lihat itu banyak berduyun-duyun orang menggunakan jubah hitam, banyak orang-orang berpakaian punk. Lalu seperti ada ritual acara di dalam situ, di mana ternyata patung itu kalau kita lihat lebih dekat lagi itu seperti pancuran air atau air mancur, yang isinya ternyata itu darah semua. Lalu nggak lama ada sedikit pemandangan yang menyenangkan, namun ternyata tidak. Saya lihat banyak wanita-wanita cantik keluar. Itu juga ada beberapa pria-pria, mereka semua memakai baju putih. Ternyata baju putih itu transparan semua. Mereka menari-nari di sekitar patung itu, tapi sambil mencelupkan tangannya di kolam itu, lalu melumuri badannya dengan darah sampai itu merah. Lalu saya lihat di belakang ada spanduk welcome home. Saya nggak tahu itu apa-apa. Welcome home. Welcome home. Ya, itu yang dilihat ini adalah salah satu wilayah neraka, wilayah alam maut. Wilayah alam maut. Ini biasanya berkaitan dengan ritual gereja. Ingat bahwa gereja Katolik itu punya hubungan dengan dengan gereja setan. Itu bisa engkau baca di buku Elaine, di mana pada waktu dia menjadi ratunya iblis, dia seringkali beraudiensi dengan Paus. Ya, beraudiensi dengan Paus. Lanjut. Lalu yang terakhir ada kata-kata tubuh Kristus yang terbagi-bagi. Oke, tubuh Kristus. Jadi iblis ingin memecah tubuh Kristus. Iblis ingin memecah tubuh Kristus. Ya. Shalom. Tadi yang diperlihatkan pada saya melihat ada satu istana, tapi kalau istana itu besar, kalau ini istananya nggak gitu besar, kecil. Di halaman itu ada kolam isi air mancur. Kolam itu air sangat jernih. Lalu di sana ada beberapa ikan warna-warni berenang, dan ada bunga teratai yang daunnya lebar. Jadi daun itu kadang-kadang ikan itu kalau matahari terik dia kadang berlindung di daun teratai itu. Tiba-tiba ada yang datang, itu macam tangki mobil tangki, dia mencurahkan itu ke sana. Ternyata apa yang dicurahkan ke kolam itu ternyata itu lintah. Akhirnya di kolam itu penuh dengan lintah. Lalu keadaan kolam itu berubah. Sekilas itu kayak cincau, tetapi kalau cincau jelas diam, tetapi ini jadi bergerak-gerak terus lama-lama panjang. Bahkan waktu si lintah itu lapar, itu si ikan itu mulai darahnya dihisap. Tidak lama kemudian ada satu laki-laki itu rambutnya gondrong, gimbal, jadi kayak orang nggak waras. Nah dia juga bawa kepala. Jadi kepala itu dua, kiri kanan. Satu kepala wanita, satu laki-laki. Lalu ditaruh di dalam kolam itu. Tetapi walaupun cuma kepala, si kepala itu berdua
mengatakan, jangan biarkan kami lemah, sesuai dengan janji kita. Pada waktunya engkau harus memberikan sesuatu yang saya butuhkan untuk kelangsungan hidupku. Lalu ada lagi yang datang ke sana, mulai ditaruh di pinggir kolam itu, jelangkung, kepalanya kayak dari upusan, mulai tanya, begitu balik lagi, pintu kayak tertutup. Jadi orang itu balik lagi, saya tidak tahu mau mengambil apa, tahu-tahu pintu tertutup. Sedangkan dua kepala yang di dalam kolam itu berteriak, aku haus, aku lapar, aku haus. Yang saya bingung kan dia ada di dalam kolam, kalau haus kan tinggal minum. Tapi dia tetap bilang, aku haus, aku lapar. Begitu ini ada orang bawa kayak botol. Botol itu isinya warna merah, cairan merah, dan sangat-sangat bau. Ternyata itu darah. Tidak lama juga saya lihat ke atas. Di atas itu ada kambing tadi, tapi kambing itu bisa terbang karena dia mempunyai sayap kelelawar. Tapi dia tidak bisa melintasi gedung itu. Begitu melintasi jatuh. Ternyata di dalam atau di atas hubungan itu ada dia satu ekor raja wali raksasa. Jadi raja wali itu suatu dia terbang, dia terkat dan jatuhlah kambing yang bersayap kelelawar itu. Dan dari dalam rumah itu yang saya dengar ada tadinya musik instrumen, dan saya rasa saya kenal lagu itu. Tidak lama kemudian saya mendengar suara seorang laki-laki, ada suara wanita, ada suara anak-anak, lalu di kamar lagi suara beberapa orang. Lagu itu saya dengar, yaitu hanya dikatakan Yesus sobat yang setia. Ya. Masih ada? Ya. Oke, dengarkan pesan Tuhan untuk kita malam hari ini. Bagi kami ya Bapak Surah Kudus ini sebagai penyambung lidahmu, urapi kami, biar bukan kami yang berkata-kata, tetapi Engkau yang ada di tengah-tengah kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Nafas, lapar dan ria. Salam damai bagi engkau sekalian yang ada di tempat ini. Abnabra, lai propora. Aku menghargai kesetiaanmu yang masih mau datang. Prastakria di Trenio. Meskipun tidak banyak yang hadir, I hakeri. tapi yang aku lihat, yang aku nilai adalah pengorbanan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Bukan oleh kuat dan gagah kami, melainkan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Artelia Ibnimena. Pada malam hari ini, Hayes Berian. aku mau mengajarkan Ten Kempams Kori dan aku mau Delepi. mengingatkan Mai Previa. apa yang mungkin sudah terlewatkan. I hears Artelio. Kalau engkau tadi sudah melakukan peperangan untuk kota Jakarta, Par Salaglu Tra Anesri. peperangan itu dilakukan The I ears Tadener. untuk kesejahteraan kotamu. Mahabharya Kelas Tagra. Kalau kotamu sejahtera, The Apnam Ariakli. maka engkau pun juga sejahtera. Amin. Katakan amin. Amin. Nanti lihat itu tampilkan ayat yang dimaksudkan oleh Tuhan. I have tre deles grana. Namun aku mau ingatkan di sini Revivia ainahatre. untuk memulai satu kesejahteraan, Kat nihem lei trastiekri. suatu negara, suatu bangsa. Arhahim preferdigli. Itu dimulai dari kota demi kota. I hires lei trenakli. Dan untuk yang lebih kecil lagi,
higher obvious truttery, yaitu dalam setiap rumah tangga. higher clear and seare, Orang-orang yang berdoa bagi kotanya. trehuers kata klipea, Tentulah adalah orang-orang yang juga kuat di dalam doa. merhelie de artara kla, Yang aku mau tanyakan pada saat ini, hana hars ra ayela. adakah mesbah keluarga masih engkau lakukan? Oke, Tuhan bertanya, adakah mesbah keluarga masih kita lakukan di rumah kita masing-masing? I high ears lamebri. Aku katakan kepadamu, Oke, ini Yeremia 29 ayat itu mari baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aktiflah, dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kecintaanmu. I heart directly, di dalam mesbah keluarga, I hear singly hertelia, itu ada suatu kekuatan yang besar. hap leyerio, Di dalam doa itu, tankra bas rivi, engkau membangun satu benteng, air larkra, satu perlindungan yang sempurna Fushikli Arnail Bifrail bagi keluargamu. Hana Ardi Des Prepara Kalau di dalam satu keluarga Hala Klaharea tidak ada celah yang terbuka, Pravumsh and Kepria. bukankah ada damai sejahtera di sana? Amin. Kata Tuhan, mulai dari pribadi dulu, baru mulai dari keluarga. Apabila mesbah keluarga atau hubungan pribadi lepas pribadi baik kepada Tuhan, maka di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. And eklia remai prefersi Aku tidak menyalahkan kau. ha urel despenia. Aku mengerti. Oke, IT di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh sejahtera. Al-Kyabar